Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aktualisasi pendidikan kewarganegaraan. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan nama saya Enrico Afrizaa. Saya dari kelas IF ya, Informatika, kelas R dengan NIM 20102077. Saya menggunakan tema aktualisasi pendidikan kewarganegaraan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa hak asasi manusia itu. Kemudian, apa hubungan antara hak asasi manusia dengan pendidikan kewarganegaraan? Dan yang ketiga, apa peranan pendidikan kewarganegaraan dalam kasus pelanggaran HAM? Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, akan tetapi hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali manusia meneriakkan pentingnya pelindungan terhadap HAM. Akan tetapi sering pula dalam melindungi hak asasi manusia justru melanggar hak asasi orang lain. Selain manusia mengupayakan hak asasi agar terpenuhi, maka perlu juga untuk menghargai hak orang lain agar tidak berbenturan dalam pelaksanaannya. Persoalan hak asasi manusia merupakan persoalan yang mendasar dalam kehidupan manusia. Dalam pelaksanaannya, maka banyak terjadi pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia ini. Terjadi HAM bisa terjadi karena keserakahan yang membuat terpecah belah. Dalam proses tersebut juga diperlukan pendidikan sebagai salah satu solusi, di antaranya adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Hak asasi manusia sendiri merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir. Dalam perwujudannya, hak asasi manusia tidak dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Menurut Miriam Budiharjo, arti HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersama dengan kelahirannya dan kehadirannya dalam hidup bermasyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat hak asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Pendidikan kewarganegaraan dimaksud untuk membangun warga negara yang baik, bukan hanya warga negara yang patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, akan tetapi menjadi warga negara yang demokratis dan 3 dimensi, menjunjung tinggi HAM. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan mencakup 3 dimensi. Yang pertama pengetahuan, dimensi keterampilan, dan dimensi nilai-nilai kewarganegaraan. Dimensi pengetahuan mencakup bidang politik, hukum, dan moral. Dimensi keterampilan meliputi keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan berperan aktif untuk mewujudkan masyarakat madani. Keterampilan memecahkan masalah-masalah sosial yang mengadakan kerjasama. HAM bukanlah merupakan suatu yang abstrak dan terdiri sendiri, tetapi HAM suatu yang bersifat relasional. Lebih khusus lagi, HAM adalah suatu relasional dan berintensif moral. Oleh sebab itu, hak asasi selalu diikuti dan dengan kewajiban.
Hak dan kewajiban terarah kepada diri sendiri, orang lain, dengan dunia di mana manusia hidup, dan relasinya dengan Sang Maha Pencipta. Hak asasi manusia bukan sekedar merupakan suatu daftar hak dan kewajiban manusia, tetapi merupakan bentuk kelakuan yang baru nyata apabila dilaksanakan dalam perilaku seseorang. Kemudian terdapat pelanggaran. Aktualisasi pendidikan kewarganegaraan terhadap HAM. Aktualisasinya pada peristiwa Wamena berdarah. Tidak ada kemajuan signifikan pada peristiwa Wamena waktu itu. Penuntasan kasus pelanggaran HAM yang berat, impunitas atas kasus ini menyisakan luka traumatis tidak hanya pada korban, tetapi juga pada situasi Papua yang mengkhawatirkan adanya berulang peristiwa. Peristiwa Wamena berawal ketika masyarakat sipil Papua dikejutkan dengan pensiaran terhadap 25 kampung dan desa. Penyisiran dilakukan akibat dari sekelompok massa yang tidak dikenal yang membobol gudang senjata markas Kodim yang menewaskan 2 anggota. Hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa ini menyatakan bahwa terdapat dugaan pelanggaran HAM yang berat yang mengakibatkan warga sipil menjadi korban. Setidaknya 4 orang tewas dan 39 luka-luka akibat penyiksaan. Sebanyak 5 orang menjadi korban penghilangan paksa dan 1 orang menjadi korban kekerasan seksual. Sejak 2004, berkas penyelidikan ini telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung guna ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan dan penuntutan. Peristiwa Wamena hanya dari sekian banyak peristiwa pelanggaran HAM di tanah Papua yang belum terselesaikan. Bahkan hingga hari ini, pola kekerasan dan pelanggaran HAM yang serupa terus terjadi. Penggunaan dan pendekatan keamanan yang militeristik seperti pembakaran, penyisiran ke rumah warga dengan cara intimidatif diikuti dengan penangkapan, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, pembakaran, penembakan di luar prosedur hukum, penggunaan kekuatan atau senjata api secara berlebihan, hingga pemburuan aksi damai yang disertai kekerasan dan penangkapan dan penahanan. Tidak adanya pembatasan waktu bagi negara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang berat menjadi permasalahan yang serius. Secara substansional, impunitas merupakan peningkatan dari asas kederajatan di muka hukum, sehingga harapan untuk menjerat pelaku pelanggaran HAM dan hukuman yang setimpal akan sulit untuk diwujudkan. Indonesia merupakan surga bagi perilaku kejahatan tanpa hukuman. Lubis 2005. Hasil penyelidikan kejahatan terhadap kemanusiaan selalu menemui jalan yang buntu. Melihat dari perspektif korban, banyak impunitas merupakan bentuk ketidakadilan baik formal maupun struktural. Praktek impunitas menjadi permasalahan besar dalam menciptakan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Berat karena tidak ada kepastian hingga hal tersebut akan mengakibatkan maraknya pelanggaran HAM. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.